Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat dimanapun berada, sekarang ini kita benar-benar menghadapi keadaan-keadaan yang membutuhkan konsentrasi dan sekaligus pendalaman dari kita bersama, ya. Kita tentu saja mengenal yang disebut-sebut dengan Pondok Al-Zaitun, ya, Pondok Pesantren Al-Zaitun. Di beberapa aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaitun ini menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus pernyataan. Kita coba lihat dulu, saudara, penyampaian dari seseorang santri asal Pondok Al-Zaitun ini, Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya, kalau nggak salah. Apa yang akan menjadi bahan renungan kita atas apa yang disampaikan oleh yang mengaku sebagai santri dan 11 tahun dia nyantri di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Ya dek, elah, tulisannya 3.000 orang akan datangi Al-Zaitun. 3.000 orang, lu tau nggak datang berapa? Kagak nyampe 30. Kasihan itu polisi di prank. Udah ada 1.200 personel datang, di prank. Ngancemnya nih, wah serem ngancemnya. Pas dateng kagak nyampe 30 orang. Terus itu juga alasan-alasannya juga gak mendasar. Yang pertama, nih, pencabulan. Katanya Syekh itu melakukan pencabulan. Itu tuh kasus jadul. Itu tuh kasus di tahun 2021. Dan itu juga pernah langsung tuh diusut sama Kapolres, langsung diusut sama polisi dan tidak terbukti. Tandanya tuh enggak ada. Jadi itu adalah hoax. Tuh dengerin ya, hoax. Nah, yang kedua, tentang zina dibolehkan bayar 2 juta. Itu juga hoax. Nih, itu hoax. 11 tahun nih di Al-Zaitun nggak pernah ada begitu-begituan nih. Bersaksi nih, wallahi tallahi billahi nggak ada tuh kasus-kasus zina bayar 2 juta tuh nggak ada. Ini tuduhan-tuduhannya lawak bener. Terus yang selanjutnya nih, tuduhannya apa? Katanya itu ada penyelundupan narkoba, senjata, perdagangan manusia. Ya lah, gue baca ketawa loh. Narkoba di Al-Zaitun aja nih, satu pun orang nih nggak ada yang ngerokok tuh nggak ada. Jangan narkoba, ngerokok kagak ada. Dari santri, karyawan, guru, sampai Syekh Zaitun nih yang amat berhormat, itu nggak ada yang rokok. Ini orang nggak ngerokok, tuduh-tuduh narkoba, lawak gaming loh. Jadi tuh percuma gitu kalau orang udah benci nih. Susah, udah dikasih nur, udah dikasih fakta, udah dikasih data, nggak akan masuk karena di hatinya ada kalem. Kalau di hatinya ada kalem, itu nggak akan masuk tuh yang namanya cahaya. Malaikat nggak akan masuk, kebenaran tuh nggak akan masuk, susah. Jadi kalau dikasih kebenaran ini ngangong gitu, dikasih fakta ngangong, percuma. Itu semua tuh hoax. Ini lain kali nih ya, kalau kalian menerima berita itu ditalar pakai akal nih, ngomongin nafsu pakai akal. Dengan pakai akal tuh cari kebenarannya, nanti akan ditemukan. Jangan pakai hati yang dipenuhi dengan kalem, nggak akan nemuin ujung-ujung. Saudara dan sahabat sekalian, itulah tadi pernyataan dari salah seorang santri, ya, yang katanya pernah mondok selama 11 tahun. Tetapi menurut saya, Pondok Pesantren Al-Zaitun ini memang patut dan perlu untuk ditindaklanjuti, didalami seluruh aktivitas dan ruang geraknya oleh pihak pemerintah dengan membentuk tim khusus yang betul-betul mumpuni dan perpaduan atau penyatuan dari beberapa kiai alim ulama yang betul-betul itu tidak terafiliasi atau terkontaminasi dengan kelompok-kelompok tertentu, ya. Istilahnya kiai-kiai yang nusantara jiwanya, begitu ya. Mengapa saudara dan sahabat sekalian? Karena ini merupakan tempat di mana banyak generasi-generasi muda yang bakal menjadi penerus bangsa ini, ya. Di sana mereka menempuh suatu proses dan tahapan untuk mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadi
fokus dan konsentrasi di pesantren Al Zaitun. Kontroversi yang ada, yang menimbulkan misalnya pembicaraan atau perbincangan di hadapan publik, ini harus segera ditindaklanjuti ya, secara serius, agar kita tahu dan paham benar apa sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya yang terjadi dan yang ada di ruang gerak aktivitas di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Karena saudara dan sahabat sekalian, kalau ada suatu kekeliruan di sana, ada suatu kesalahan begitu ya, itu bukan akan berakibat dalam jangka pendek saja, tapi jangka panjang. Dan itu yang akan senantiasa melahirkan sebenarnya kelompok-kelompok dan pengelompokan di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara kita. Nah, karena mereka kemudian akan merasa dan meyakini kelompok mereka lah yang paling baik dan benar di negeri ini. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang harus dan menjadi fokus perhatian. Dan jangan ada suatu proses yang dilakukan di negeri ini yang pada akhirnya itu akan melahirkan pengakuan kelompoknya, ya. Pada akhirnya nanti dia akan melahirkan pengakuan diri atas dirinya dan kelompoknya bahwa merekalah yang paling baik dan yang paling benar, yang paling paham Nusantara, yang paling mengerti dan yang paling benar gitu. Ini yang harus dihindari, ya. Yang ada itu adalah bagaimana kemudian memahami Nusantara ini, Indonesia ini, dengan kebinekaan yang ada, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya juga sangat menyayangkan, ya. Pertama, ya inilah ya, menjadi gejolak di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian tadi, mohon maaf, santri tadi yang mengaku 11 tahun itu dari segi apa ya, kepribadian. Kan fokus dari aktivitas pendidikan itu mau apa istilahnya, orientasi secara kekhususannya dia apa, misalnya apakah itu dalam konteks ilmu pengetahuan umum atau pengetahuan khusus, misalnya dalam konteks ajaran agama, misalnya agama dalam hal apa, misalnya kenusantaraan, pemahaman keindonesiaan misalnya, itu juga bisa kita kita ukur atau bisa kita juga pahami dari segi perilaku, etika. Nah, dan jiwa yang bangun itu, artinya karakter jiwa yang sudah bangun itu, yang bangkit dan berdiri itu akan kita dapat peroleh, kita bisa nilai, kita bisa rasakan dari apa yang disampaikan. Nah, santri tadi itu saya melihat, mohon maaf ya, yang katanya 11 tahun di Pondok Al Zaitun, kok rasanya itu enggak kita lihat atau kita simak apa yang disampaikan itu ada apa ya, ada energi pengetahuan begitu yang ada ya, itu mungkin catatan dari saya ya, tapi saya kira kita semua punya cara pandang, pemahaman masing-masing. Silakan saudara dan sahabat sekalian juga mengeluarkan pikiran dan pandangannya, komentar di kolom komentar. Mohon untuk senantiasa mendukung ya channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini dengan cara tentu klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih saudaraku dan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.